Pemirsa, pembiaran jalan rusak yang berakibat hilang nyawa tentu menyalahi hukum. Meski perbaikan kerap dilakukan, kerusakan kembali terjadi berulang. Apa yang salah dalam hal ini dan juga apakah pemangku kebijakan bisa diseret ke penjara karena hal ini juga. Kita bahas bersama pengamat transportasi publik Azaz Tigor Nainggolan. Pak Tigor, selamat sore Pak. Pak Tigor, apakah sudah mendengar kami di studio? Benar, oke, baik. Selamat sore Mbak Yohana. Ya, selamat sore Bapak. Kondisi Jalan Raya Pasar Kemis ini berulang kali memakan korban jiwa. Sebenarnya menurut Anda siapa yang salah dan apakah ini memang murni kualitas jalannya atau kendaraan yang melintas, kendaraan besar terlalu banyak karena jalur tersebut juga dilalui oleh kendaraan besar. Menurut Anda siapa yang benar-benar harus dipersalahkan dalam hal ini? Ya, terima kasih. Pertama, persoalannya juga adalah pembangunan kota-kota di Indonesia ini tidak mengadaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi. Ya, seperti sekarang ini kan terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Nah, sementara juga ada persoalan pembuatan jalan-jalan itu kan tadi saya bilang tidak mengadaptasi ya. Kualitas jalannya itu buruk sekali. Ya, buruk kualitas aspalnya ataupun pembuatannya, dan pembuatan juga secara teknis tidak memenuhi syarat. Misalnya tidak ada drainase sehingga kalau ada hujan tinggi air itu tergenang di jalan dan itu mempercepat kerusakan. Sementara kualitas aspal ataupun semennya itu juga jelek ya dibuatnya, yang tidak sampai berumur setahun itu bisa rusak. Ditambah lagi tidak ada kontrol penggunaan jalan yang harusnya jalan kelas 3 tapi melalui truk kontainer misalnya, ya kelas jalannya tidak sesuai. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, seharusnya penyelenggara jalannya itu harus bertanggung jawab untuk segera memperbaiki supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, aturan ini ada jelas dibuat ya dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi itu ada kewajibannya penyelenggara jalan. Nah, kalau misalnya di Pasar Kemis, siapa penyelenggara jalannya? Pemda kabupaten kah, atau kota kah, atau provinsi, atau jalan nasional. Di Jakarta kemarin juga begitu kan, di Jalan Matraman Raya itu kan jalannya provinsi ya, terjadi kecelakaan, akhirnya mengakibatkan juga seorang pelajar itu meninggal dunia. Baru habis itu diperbaiki. Ya, ini juga tadi saya dengar di berita begitu ya di Tangerang. Kadang itu juga nggak diperbaiki. Ini saya sekarang lagi di Kabupaten Bogor, jalannya rusak hancur betul. Sudah berbulan-bulan jalannya Ya, lubangnya Pak. banyak, itu Pemdanya nggak memperbaiki. Nah, jika demikian Pak, apakah pihak-pihak yang bertanggung jawab atau otoritas terkait itu bisa diseret ke ranah hukum karena ini sudah memakan korban jiwa? Sejauh mana proses hukum yang bisa diterapkan ketika terjadi kelalaian seperti ini? Ya tadi saya sudah sampaikan ya, kalau pakai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di pasal 24 itu dikatakan penyelenggara jalan itu wajib dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya itu pasal 24. Nah, di pasal 273-nya dikatakan ya, jika penyelenggara jalan yang lalai dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dipidana. Kalau dia itu ada korban meninggal dunia dan luka dia meninggal dunia, itu kurungan sampai 5 tahun dan denda maksimal 120 juta rupiah. Jadi ada aturan hukumnya, Mbak. Ya. Nah, di sini tinggal bagaimana pihak kepolisian harusnya yang aktif. Begitu. Nah, Pak, ini kan kerusakannya sudah sangat parah dan berlarut begitu ya. Menurut Anda secara teknis, ini mana dulu yang harus diperbaiki dalam waktu dekat ini sambil menunggu proses pemeriksaan lebih lanjut lagi? Jalannya kah, aturannya dulu, atau sistemnya dulu? Menurut Anda seperti apa? Dua-duanya harus jalan, Mbak. Perbaikan emergensinya harus segera dilakukan karena ini kan menyangkut waktu berikutnya, ya. Jadi begitu terjadi kecelakaan harusnya langsung diperbaiki, proses hukumnya juga jalan supaya ada efek jerah. Begitu. Jadi nggak bisa salah satu, harus dua-duanya paralel dilakukan. Nah selama ini dua-duanya nggak dijalankan, jalan rusak didiamkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, dan penegakan hukumnya juga nggak pernah ada. Nah, ini masalahnya. Jadi harus dua-duanya. Penyelenggaraan jalan siapa? Kalau itu jalan
provinsi ya Pemda provinsinya harus bertanggung jawab. Ya bisa juga dipidana tadi dengan pasal 24 junto pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya lalu mereka juga harus cepat memperbaiki. Kalau membiarkan itu jelas itu udah pelanggaran pidana. Itu. Pak, bagi para pengendara sendiri, apa yang memang benar-benar harus diperhatikan agar keselamatan mereka terjaga? Karena di satu sisi kita juga mengetahui ada banyak sekali fenomena ketika jalan sudah diperbaiki tapi rusak lagi, diperbaiki rusak lagi. Nah ini siklus seperti ini kan tentu saja kan juga membuat warga juga tidak bisa merasa nyaman begitu. Bagaimana ini Pak? Yang pasti adalah yang harus adalah memang kita sebagai pengguna jalan atau pengendara kendaraan bermotor di jalan raya dalam kondisi sekarang ini harus lebih hati-hati. Kenapa tadi saya bilang ini kan perubahan iklim itu terjadi ternyata ya ada dan curah hujan itu tinggi. Nah, kondisi jalan juga nggak beres, harus hati-hati. Kita nggak bisa mengandalkan ada petugas. Harusnya kalau ada kondisi jalan yang rusak, langkah awal seharusnya penyelenggara jalan itu bisa membuat rambu atau memberi tanda supaya orang lebih hati-hati. Nah ini persoalannya banyak sekali. Jalan-jalan di Indonesia ini waktu yang cukup lama rusak didiamkan. Ya nggak ada rambu, bahkan nggak ada penerangan jalan. Nah, harusnya dikasih rambu dan penerangan jalan. Dan kita sebagai pengendara harus lebih hati-hati dalam kondisi seperti sekarang. Baik. Terima kasih Bapak Tigor untuk ulasan dan penjelasannya bersama Metro hari ini. Semoga ada perbaikan yang cepat untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.